Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang selalu Allah limpahkan kepada kita. Dan di antara nikmatnya yang kita rasakan hari ini adalah nikmat iman, Islam, juga nikmat hidayah dan taufik, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqamah kepada kita hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada para pengikut beliau, dan semoga kita bisa mengikuti seluruh ajaran beliau tanpa tebang pilih hingga akhir hayat kita, sehingga kita bisa menjadi umat yang dikumpulkan bersama beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita akan masuk ke hadis nomor 14 yang temanya adalah bahwa darah muslim itu terjaga, tidak boleh ditumpahkan kecuali karena 3 alasan. Teks hadisnya, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3. Yang pertama, at-thayyibuz zani, seorang thayyib yang berzina, seorang yang sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah lalu dia berzina. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, maksudnya seseorang yang membunuh dengan sengaja, maka hukumannya, hududnya adalah dengan diqisas. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan agamanya, maksudnya di sini adalah agama Islam, yang keluar dari agama Islam, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini merupakan hadis yang penting karena terkait dengan darah. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Ibnu Hajar ada yang populer, ada 2, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Ibnu Hajar Al-Haythami. Beliau mengatakan, wa huwa minal qawaidil khatirah. Hadis ini termasuk kaidah yang krusial, yang penting. Kenapa? Li ta'alluqihi bi akhtaril asya, karena terkait dengan perkara yang paling krusial, yang paling penting. Wa huwa dima, yaitu darah. Wa bayanu ma yahillu minha wa ma la yahil, dan penjelasan mana darah yang halal, mana darah yang tidak halal. Wa annal asla fiha al-ismah, dan bahwasanya hukum asal darah adalah harus dilindungi. Wa huwa kadzalika aqlan,
Secara logika akal pun demikian, bahwa darah itu tidak boleh ditumpahkan, darah manusia. Li'annahu majbulun ala mahabbati baqa'is suwaril insaniyatil makhluqati fi ahsani taqwim. Karena fitrah manusia adalah tetap terpeliharanya bentuk ciptaan dalam kondisi sebaik-baiknya bentuknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk kepada pembahasan hadis, kita ingin sedikit mengenal siapa itu sahabat yang meriwayatkan hadis, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dikenal dengan Ibnu Mas'ud, dan beliau kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Sama seperti Anas bin Malik, beliau juga salah satu khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasulullah. Jadi Rasulullah memiliki banyak pelayan, diantaranya Anas bin Malik, juga diantaranya Abdullah bin Mas'ud, juga diantaranya adalah ada seorang pemuda dari kalangan Yahudi, dan juga pembantu-pembantu beliau yang lain ya. Bahkan saking dekatnya hubungan Abdullah bin Mas'ud dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat yang berasal dari Yaman, ketika pertama kali datang ke Madinah, ia mengira bahwa Abdullah bin Mas'ud merupakan salah seorang keluarga Rasulullah. Karena begitu dekatnya Abdullah bin Mas'ud dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli sirah, ahli sejarah ada yang menggelari beliau dengan sahibu na'lai Rasulillah. Itu orang yang selalu menjaga dua sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk generasi pertama dari kalangan sahabat, as-sabiqun al-awwalun. Bahkan sebagian ulama mengatakan beliau adalah orang yang keenam yang masuk Islam. Beliau bukan berasal dari Quraisy, walaupun hidupnya di Mekah, berasal dari kabilah yang lain ya. Sehingga pernah diceritakan bahwa ketika Abdullah bin Mas'ud ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih di fatrah Makkah, beliau salat, Rasulullah salat di hadapan Ka'bah. Lalu diletakkan di atas punggung Rasulullah itu kotoran unta atau isi perut unta yang baru disembelih. Maka Abdullah bin Mas'ud pada saat itu menyaksikan dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dan Abdullah bin Mas'ud berkata, "Lau kana li mana'ah", seandainya saya ini punya pelindung, punya satu kabilah yang kuat yang bisa melindungi saya, niscaya saya akan melakukan sesuatu untuk membela Rasulullah. Tapi beliau tidak bisa melakukan apa-apa pada saat itu. Intinya beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun. Juga Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang dikenal bacaan Al-Qur'annya bagus ya. Sampai Rasulullah berkata yang maknanya siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dengan merdu sebagaimana ia diturunkan, maka bacalah sebagaimana bacaan Ibnu Ummi Abd, yaitu maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Beliau meninggal pada usia pada tahun 32 Hijriah, kurang lebih usianya 60 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini sejatinya merupakan penjelasan dari hadis sebelumnya yang pernah kita bahas, yaitu umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa yuqimus shalah, dan sampai mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan sampai mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melakukan itu semua, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah menjaga darah mereka dan juga harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Jadi darah seorang muslim itu tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan hak Islam. Ini hadis pernah kita bahas. Apa hak Islam itu? Apa hal-hal yang menyebabkan seorang darah muslim itu bisa ditumpahkan? Ada 3 perkara yang disebutkan dalam hadis ini ya. Yang pertama tadi at-thayyibuz zani, seorang yang sudah pernah menikah dengan nikah yang sah lalu dia berzina. Yang kedua an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Yang ketiga adalah orang yang keluar dari agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari hadis ini kita bisa tahu bahwa darah seorang muslim itu sangat dihargai. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah
min qatli mu'minin bighairi haqqin. Sungguh binasanya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim tanpa hak. Oleh karena itu manusia biasanya diuji, Pak, ketika dia memiliki kekuasaan, ketika dia memiliki power, ketika dia memiliki pelindung atau backingan, ya, emosinya dan juga hatinya akan diuji dengan yang dia miliki, ya. Maka jangan sampai kita ketika kita merasa kita punya power mudah untuk membunuh seorang muslim, mudah untuk membunuh orang lain, bukan hanya muslim, ya. Bukan hanya muslim, bahkan orang lain yang non muslim pun kalau kita bunuh padahal dia adalah orang yang hidup damai, bukan seorang kafir harbi, maka juga tidak boleh dibunuh. Maka jangan sampai karena power atau kekuatan yang kita miliki, atau tidak mesti memiliki power. Terkadang orang emosi sesaat. Jangan sampai karena orang emosi sesaat, ya, lalu dia mudah untuk membunuh orang lain, ya. Karena tadi kata Rasulullah, sungguh binasanya dunia ini itu atau hilangnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah daripada menumpahkan darah seorang muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin min dinih ma lam yusib daman haraman. Sungguh seorang itu masih lapang dalam beragama selama dia tidak pernah menumpahkan darah yang haram. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang banyak orang karena masalah sepele mudah untuk menumpahkan darah orang lain. Betul, Pak, ya? Di berita banyak kita tengok berita orang membunuh orang lain karena permasalahan sepele. Ada juga sebaliknya, orang karena merasa punya power, dia mudah untuk membunuh orang lain. Bahkan yang dibunuh bukan hanya 1-2 orang, yang dibunuh satu desa, yang dibunuh satu kota. Dia melakukan pembunuhan karena kekejiannya dan juga ketamakannya, dan dia merasa bahwa tidak ada yang bisa menghisapnya, yang bisa menghukumnya di dunia. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kita. Beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah salat. Wa awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Dan yang pertama kali akan diputuskan oleh Allah, diadili oleh Allah pada hari kiamat terkait dengan urusan manusia di antara manusia adalah masalah darah. Jadi pada hari kiamat kelak, untuk hak Allah yang pertama kali dihisab oleh Allah dari seorang manusia adalah urusan salat. Tapi untuk hak manusia yang akan pertama kali diputuskan oleh Allah, diadili oleh Allah adalah masalah darah sebelum masalah-masalah yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu hadis ini menunjukkan betapa darah seorang muslim itu harus dijaga, kecuali karena 3 sebab, ya. 3 sebab yang tadi disebutkan. 3 sebab yang disebutkan itu menunjukkan beratnya kemungkaran tersebut, ya. Kemungkaran 3 yang disebutkan itu. Karena dapat menghalalkan darah berdasarkan syariat Islam, padahal darah dalam Islam asalnya dilindungi. Tentunya yang bisa menegakkan had ini adalah hakim, bukan sembarangan orang. Ya, jadi bukan sembarangan orang berhak untuk menumpahkan darah orang lain, ya. Ini adalah urusan hakim. Tugasnya seorang hakim, tugasnya seorang pemimpin tertinggi. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita bahas satu-satu, ya, 3 sebab itu. Yang pertama as-sayyibuz zani. As-sayyibuz zani. Seorang yang sudah pernah menikah lalu dia berzina. Seorang yang sudah pernah menikah ini dengan pernikahan yang sah, baik istrinya masih ada, suaminya masih ada, pasangannya masih ada, atau pasangannya sudah tidak ada, baik karena kematian atau karena bercerai. Yang penting dia sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah. Ketika dia berzina, maka itu diantara yang bisa menghalalkan darahnya. Jadi hukuman bagi seorang yang berzina, zina muhsan namanya, adalah dirajam, ya. Lalu pertanyaannya, apa zina yang dimaksud dalam hadis ini? Zina yang dimaksud dalam hadis ini adalah zina yang spesifik, ya.
Zina yang spesifik yang definisinya adalah idkhalul hasyafah amdan fi farji adamiyyin min ghairi zawajin wala milkin wala syubhah, yaitu memasukkan kemaluan. Disebutkan dalam definisi fikihnya itu memasukkan hasyafah. Hasyafah itu spesifik makna, yaitu mohon maaf kepala kalau kita bilang ya. Kemaluan itu ada kepalanya. Jadi kalau belum masuk hanya baru nempel itu belum disebut dengan zina. Ya, tapi ketika kemaluannya sudah masuk sampai ukuran kepalanya, ya, maka itu disebut dengan zina. Memasukkan kepala dari kemaluan itu secara sengaja pada kemaluan wanita tanpa adanya pernikahan. Satu. Yang kedua, tanpa adanya perbudakan. Dan yang ketiga, tanpa adanya syubhat. Ya. Dalam Islam penyaluran syahwat itu hanya bisa dilakukan oleh dua hal ya, oleh dua hal. Yang pertama pernikahan yang sampai sekarang masih ada dan akan terus ada sampai hari kiamat. Yang kedua adalah perbudakan. Kalau perbudakan zaman dulu ada, zaman sekarang sudah tidak ada budak ya. Ada sekarang budak Pak, dijual. Tidak ada ya. Tidak ada dijual budak. Atau syubhat ya, atau syubhat. Disebutkan dalam definisi ini kalau orang tidak sengaja menggauli yang bukan istrinya maka disebut dengan syubhat, maka tidak termasuk zina. Mungkin saja terjadi walaupun mungkin jarang gitu Pak ya. Misal ada orang bisu lalu pada waktu gelap, kalau zaman dulu kan gak ada lampu Pak. Kalau zaman sekarang ada lampu kan. Kalau zaman dulu kan gak ada lampu. Zaman sekarang walaupun ada lampu mungkin saja mati lampu. Lalu dia punya istri yang bisu. Istri bisu ini punya kembaran yang juga bisu gitu ya. Kebetulan kembaran lagi main ke rumah. Dia masuk ke dalam kamar, dia gauli kembaran istrinya, dia kira istrinya. Itu tidak dihitung zina gitu ya. Itu namanya syubhat ya. Jadi zina itu ketika tadi memasukkan kemaluan ke kemaluan perempuan tanpa adanya pernikahan, tanpa adanya perbudakan, tanpa adanya syubhat secara sengaja, maka itu zina ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan zina juga dalam hadis lain tapi dengan makna yang umum. Maka makna yang umum ini tidak termasuk dari tiga hal yang bisa menghalalkan darah seorang muslim. Apa itu zina dengan makna yang umum? Rasulullah bersabda, "Kutiba 'ala bani Adam nasibuhu minaz zina." Sungguh telah ditulis, ditakdirkan bagi setiap anak Adam jatah zinanya. Jatah zinanya, zina dalam hadis yang ini umum Pak, bukan zina yang khusus. Bukan zina khusus yang bisa menghalalkan darah seorang muslim. Ini zina umum. Rasulullah mengatakan, zina al-ainan zinahuman nazar. Kedua mata zinanya adalah melihat. Wal udhunan zinahumal istima'. Kedua telinga zinanya adalah mendengar. Wal lisan zinahu al-kalam. Lisan zinanya adalah berbicara. Wal yadu zinaha al-batsh. Tangan zinanya adalah ya meraba begitu ya. War rijlu zinaha al-khuta. Kaki zinanya adalah melangkah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Dan hati itu punya hawa nafsu dan juga punya angan-angan, punya berangan-angan ya, dia berkeinginan dan juga berangan-angan. Nah, ini zinanya adalah zina umum. Ini bukan termasuk zina yang bisa menghalalkan darah seorang muslim ya. Misalkan tadi Rasulullah mengatakan mata zinanya melihat. Ada seseorang melihat film porno begitu ya. Apakah dihitung berzina yang sehingga karena dia melihat tersebut darahnya halal? Jawabannya tidak ya. Atau tangan, misalkan tangan yang meraba, apakah sudah dihitung zina ya? Ya betul itu dosa, tapi bukan zina yang bisa menghalalkan darah. Zina yang menghalalkan darah adalah zina yang kemaluan tadi ya, kemaluan. Hadirin yang dimuliakan Allah, zina kalau kita baca dalam fikih itu terbagi menjadi dua. Ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah pernah menikah. Ya, maka hukumannya apa? Hukumannya dirajam sampai dia meninggal dunia. Memang
Ya, kalau kita berbicara zaman sekarang, banyak orang yang memframing bahwa hukuman ini adalah hukuman yang bertolak belakang dengan HAM. Tapi sebenarnya ada maslahat besar yang ingin dijaga oleh Islam. Begitu ya. Lalu yang kedua adalah zina ghairu muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Remaja belum pernah menikah atau gadis belum pernah menikah lalu berzina, maka disebut dengan zina ghairu muhsan yang hukumannya adalah 100 kali cambuk ya. Jadi ada maslahat besar sebenarnya yang ingin dijaga oleh Islam. Kita lihat betapa manusia sekarang rusak Pak, karena apa? Karena perzinahan. Pernikahan tidak diwajibkan di barat. Di barat pernikahan wajib apa enggak Pak? Enggak wajib, ya kan? Pernikahan di barat tidak wajib. Orang yang penting suka sama suka, boleh tidur, boleh tinggal bareng. Bahkan sampai punya anak. Ya, bahkan mungkin sampai akhir hayatnya tidak menikah. Atau menikah setelah punya anak 3, setelah punya anak 2, ya kayak pemain bola itu kita tengok, punya anak 2 baru dia nikah. Karena memang tidak wajib di barat ya. Maka ketika pernikahan itu tidak wajib, yang dirugikan, yang lebih banyak mengalami kerugian tentunya adalah pihak perempuan. Maka bagaimana Islam mengangkat derajat perempuan itu dengan adanya pernikahan. Laki-laki ketika sudah bersyahwat dengan perempuan, dia ingin menyalurkan syahwatnya, dalam Islam satu-satunya cara zaman sekarang ya yang bisa dilakukan adalah menikah. Kalau zaman dulu masih ada perbudakan, itu pun budak hanya boleh digauli oleh tuannya, tidak boleh digauli oleh yang lain. Kalau zaman sekarang masih tersisa, satu-satunya cara adalah dengan pernikahan. Ya. Maka dengan menikah itu akan terjaga nasab, ya. Akan terjaga maslahat bagi wanita lebih khususnya, dan juga kestabilan sosial itu akan terjaga. Betapa banyak perempuan mengandung, ya dia punya suami di barat sana ya, ternyata yang dikandung bukan anak dari suaminya, hasil perzinahan. Saya pernah nonton video di Reels Instagram, ada seorang kakek-kakek sudah tua hampir 90 umurnya di Amerika, dia buat video selfie dalam mobil. Dia bilang ini adalah hari yang paling menyakitkan bagi saya di akhir usia saya. Saya baru saja melakukan tes kesehatan dan entah kenapa akhirnya saya harus cek genetik. Dari situ ketahuan ternyata selama ini yang saya lihat itu mereka semua tidak ada satupun dari mereka yang keturunan saya. Ya. Dia bilang begitu. Dia kira selama ini itu adalah anaknya, itu adalah cucunya dan mereka adalah cicitnya. Ternyata tidak ada satupun mereka yang keturunan saya. Dan saya baru sadar di akhir usia saya yang sudah sangat tua ini, dan itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Jadi kalau kita lihat maslahat dari pernikahan dan juga bagaimana maslahat, kenapa Islam sangat mengecam sekali perzinahan sampai hukumnya begitu berat, hukumannya ya, baik di dunia maupun di akhirat, karena memang ketika tidak ada pernikahan, manusia hidup seperti binatang, Pak. Ya kan, manusia hidup seperti binatang. Ya asal dia bersyahwat, dia bisa menyalurkan kepada kepada siapapun. Nah, Islam ini terakhir sebelum ditutup ya, nanti kita lanjut insyaallah pada pertemuan berikutnya. Islam itu mengakomodir syahwat laki-laki tapi diikuti dengan tanggung jawab. Menikah itu konsekuensi dari pernikahan, laki-laki harus bertanggung jawab terhadap perempuan. Kalau di barat mengakomodir syahwat laki-laki tanpa harus bertanggung jawab, Pak. Betul ya? Di barat prostitusi legal, pornografi legal. Laki-laki mau bersyahwat, dia punya banyak cara untuk bisa melampiaskan syahwatnya. Bisa menikah, bisa pergi ke lokalisasi, bisa nonton, porno. Nah, ketika pergi ke lokalisasi, mereka tidak harus bertanggung jawab dengan wanita. Dia tinggal bayar 100 euro atau 50 euro, dia bisa tiduri wanita itu, setelah itu dia tinggalkan tanpa harus tanggung jawab. Ini kan merendahkan wanita. Jadi wanita itu menjadi komoditi, menjadi barang yang dijual. Maka Islam datang untuk memuliakan wanita dengan adanya pernikahan. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah sebab yang pertama yang bisa menghalalkan darah seorang muslim. Masih ada 2 sebab lagi, yaitu membunuh dan juga meninggalkan agama atau keluar dari Islam. Itu ada pembahasan lebih detailnya. InsyaAllah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Karena tadi saya diingatkan selesai jam 12 kurang jam 1 kurang 10. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum tutup. Tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini.
Mohon diingatkan juga bila ada yang salah dari yang telah saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.